Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya sedikit tepung, bisa nggak sih bikin bolu yang enak? Jawabannya tentu saja bisa. Teksturnya lembut dan empuk, penggunaan telurnya juga cuma sedikit. Gimana caranya? Yuk kita mulai membuatnya. Dalam mangkuk yang bersih dan kering, masukkan 130 gram margarin, kemudian masukkan juga 130 gram gula pasir. Mixer kedua bahan ini dengan kecepatan bertahap, dimulai dengan kecepatan rendah lalu dinaikkan sampai kecepatan tinggi, sampai kedua bahan ini menjadi tekstur yang lembut mengembang berwarna putih pucat. Sesekali bersihkan pinggiran mangkuknya menggunakan spatula supaya bahan-bahan yang tertinggal di pinggir mangkuk bisa ikut tercampur rata dengan baik. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Karena pemakaian bahan yang nggak terlalu banyak, bahkan sangat sedikit, maka resep ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau belajar membuat bolu. Dari segi cara, tentu saja metode ini lebih mudah karena kita mengocok margarin dan gula di awal. Sedangkan metode lainnya di mana gula dan telur dikocok di awal, kemudian margarin dituang di proses akhir dengan cara dilelehkan terlebih dahulu, itu akan lebih sulit dan beresiko bolunya akan bantat. Kenapa beresiko khususnya untuk pemula? Karena margarin yang dilelehkan akan lebih sulit tercampur ke dalam adonan. Oke teman-teman, margarin dan gula sudah cukup halus, teksturnya juga lembut, konsistensinya seperti ini ya teman-teman. Gulanya sudah larut, ini creamy banget. Proses selanjutnya saya akan masukkan 3 butir telur suhu ruang. Gunakan telur berukuran sedang, kalau telurnya ditaruh di dalam kulkas, sebaiknya didiamkan dulu sampai mencapai suhu ruang. Supaya nggak bau amis telur, boleh tambahkan setengah sendok teh vanili cair atau pakai yang bubuk juga bisa. Mixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja, nggak perlu lama-lama. Kali ini telurnya saya masukin sekaligus, nggak satu persatu. Jadi pada saat mengocok, kita jangan terlalu lama ya, sebentar aja asal tercampur. Kalau sudah tercampur, selanjutnya kita akan masukkan bahan kering. Pertama saya masukkan 25 gram susu bubuk, gunakan susu bubuk full cream supaya rasanya lebih gurih. Bahan kering diayak dulu supaya nggak bergerindil. Selanjutnya masukkan 150 gram tepung protein rendah. Ini juga sambil diayak, saya masukkan sebagian dulu. Aduk adonan menggunakan spatula terlebih dahulu supaya tepungnya nggak berterbangan saat dimixer. Nah, kalau sudah, lanjutkan pengadukan menggunakan mixer, gunakan kecepatan rendah sebentar aja. Jadi cara ini tuh menurut saya cukup praktis ya, khususnya buat teman-teman yang nggak punya waktu banyak untuk membuat kue. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya masukkan sisa tepung sambil diayak. Dan terakhir, saya akan masukkan 1 sendok teh baking powder. Ini pakai baking powdernya yang biasa aja, bukan yang double acting. Ini juga sambil diayak karena baking powder suka bergerindil. Aduk menggunakan pengaduk mixer terlebih dahulu supaya saat mixernya dinyalakan, tepungnya nggak berterbangan kemana-mana. Mixer menggunakan kecepatan rendah, sebentar aja asal tercampur. Pada tahap ini sebaiknya hati-hati supaya nggak overmix. Karena kalau sampai overmix, maka bolunya bisa beresiko bantat juga. Kalau sudah tercampur, matikan mixernya. Selanjutnya pengadukan dilakukan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap di dasar mangkuk. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, cukup kental. Selanjutnya saya sudah siapkan loyang ukuran 21 x 9 x 7 cm yang sudah dikasih alas baking paper. Kemudian bagian dasarnya dioles pakai margarin tipis-tipis aja. Tuang adonan ke dalam loyang sebagian dulu. Untuk variasi kebetulan saya masih punya
selai strawberry. Ini sebenarnya selai untuk olesan roti, jadi teksturnya halus banget. Tapi nggak apa-apa, saya mau coba divariasikan dengan cake. Dituang selang-seling dengan adonan cake-nya. Seperti ini ya teman-teman. Nanti hasilnya kita lihat aja, kalau ternyata kurang bagus berarti selainya lain kali pakai selai yang lebih kental, jangan yang terlalu halus seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya saya tambahkan sedikit, kemudian saya kasih motif acak. Hentak-hentakan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Ini dibikin motif acak aja supaya selainya merata. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 40-45 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Hentakan dulu loyangnya beberapa kali supaya cake atau bolu yang sudah mengembang nggak kempis saat dingin. Nah, setelah dingin, kita bisa potong cake-nya sesuai selera. Satu resep ini bisa menghasilkan 10-12 potong, tergantung ketebalannya. Agak penasaran juga dengan hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata selainya turun ke bawah karena tadi konsistensi selainya terlalu halus. Jadi kalau teman-teman mau coba resep ini dan mau menggunakan selai stroberi, sebaiknya gunakan selai stroberi kualitas bagus dengan konsistensi yang lebih kental. Saat dipatahkan seperti ini, terlihat cake atau bulunya sangat empuk dan lembut. Untuk ide jualan, bolu atau cake vanilla ini bisa dijual per loyang atau bisa juga dijual per slice. Nah, untuk per slice supaya cake-nya nggak mudah kering, bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Di resep ini saya pakai plastik OPP ukuran 12 x 12 cm. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.